kepulauan atau geografis itu nyambung antara Bengal, Hindia, Mesopotamia, sebagian wilayah daratan Cina Selatan sampai ke Kalimantan, karena ada naskah Wong Kanung itu kan Wong Cina yang masuk sini melalui daratan Kalimantan itu. Dan itu pecah. Nyatanya Wong Dayak itu kulit-kulit itu milik Cina ya, kupingnya dulu. Dan itu memang sudah terjadi akulturasi tidak hanya lintas antropologi, tapi antropomorfisnya juga. Jadi DNA, genealoginya sudah campur. Dan pencampuran budaya itu juga pencampuran memori. Jadi kan menikah sama bule itu akan terjadi pencampuran DNA. Dan di dalam DNA itu akan mengurai sebuah tulisan untuk membentuk sebuah antropologi atau budaya. Jadi ngomong soal Jawa, saya rasa jangan saklek, karena Jawa itu way of life. Jawa itu bisa memasak apapun saja asalkan sinergis dengan kepentingan berketuhanan yang Maha Esa, berberi kemanusiaan dan selaras dengan alam. Asal tiga ini tidak dilanggar, ya wis tak Jawa. Nah nanti nek jenengan terlalu satu di dalam kepegangan, ternyata ora iso. Anda menganggap ini sing paling bener, ora iso. Jagat iki ombotan powinates. Nah Jawa itu berarti seperti air yang bisa meresap kemanapun saja di seluruh dataran dunia itu. Bahkan partikel apapun bisa direngkuh oleh si air itu. Dan bagi orang Jawa air itu sendiri ada dua. Makanya kenapa ritual-ritual itu menggunakan tirta atau air. Karena air itu sebenarnya unsur ketuhanan itu sendiri. Orang Jawa mengatakan ada namanya banyu kahuripan, itu air yang tidak terindra. Itu sifatnya angkoso atau lanang, opo angkoso. Lain air yang terindra itu banyu panguripan, itu sifatnya wadon atau bium. Makanya dari Ibu Pratiwi, Ibu Pertiwi, Bapak angkoso, Ibu Pertiwi itu selalu mendampingi kita. Sebagaimana banyu kahuripan yang banyu urip. Banyu kahuripan itu di dalam diri kita adalah rasa sejati-sejatinya rasa. Jenengan nyadong tresno karo pasangan sampean itu wujud tresno itulah banyu kahuripan atau kelas Asia. Dari banyu kahuripan akan mengejawantakan daya banyu panguripan. Akhirnya jiwa ketemu banyu abang, banyu putih, air tuyul, itu air jabang bayu yang membentuk tubuh kita. Itu kira-kira itu. Nah, tulisan-tulisan inilah memang orang Jawa itu memiliki kekayaan niskala, kekayaan yang tidak bisa terindra. Akhirnya sampai sekarang film horor tetap laris, karena itu sudah ada dari zaman dulu. Rasionalitas yang terjadi itu maksudnya tidak menyatakan bahwa ilmu itu kenyataan, tapi kasunyatan. Kalau kasunyatan itu utuh, tidak pernah menolak sesuatu yang tidak ada, karena ketidakadaan dan ada itu hanya bagian dari satu kesatuan. Makanya disebut kasunyatan. Nah bagi sains modern, sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indera itu dianggap tidak ada. Dan ketidakadaan bagi orang Jawa itu ya keberadaan itu sendiri. Makanya Gusti itu dianggap orang sebutan atau suwung paling gampang, atau tampil pino memang tidak bisa. Ada mentakar kekuatan tidak bisa. Tidak bisa diserupakan dengan apapun. Lah bahwa bukti bahwa agama itu Jawa dianggap agama itu apa? Oh nabinya tidak ada, Tuhannya sombong yang diajukan tidak ada. Maka agama Jawa itu bukan agama, tapi way of life, jalan hidup menuju kesempurnaan. Dan agama keyakinan apapun boleh bercokol sebagaimana satu tubuh. Jadi saya analogikan bahwa Jawa itu tubuh. Nah keyakinan-keyakinan yang lain itu ada sesuatu yang menempel di tubuh ini. Ya irung, ya kuping, ya ilat, ya untu, ya semuanya. Semua perangkat yang menempel di tubuh ini adalah keyakinan-keyakinan atau agama yang struktur tubuh itu sendiri disebut Jawa. Nah nanti disitulah ketika kita bisa manunggal, diikat dalam satu kesatuan yang dinamakan Esa, Bhinneka Tunggal Ika. Itu karena di dalam perbedaan Anda bisa manunggal dan bercokol. Nek sampai segegeran perkara perbedaan, Anda ngocol ning awake sampean dhewe. Karena setiap pribadi itu ada yang memiliki keyakinan A, B, dan C itu sebenarnya manusia nyambung. Setiap pribadi enek sing karyawan, enek sing bos itu sebagaimana tubuh. Ada orang yang berperan jadi telinga, jadi hidung, jadi meripat. Itu ya di diri Anda sendiri yang Anda baca. Dan terus kenapa yang Anda masalahkan perbedaannya? Fungsinya berbeda-beda ternyata itu juga menghasilkan gerak pikir dan gerak batin, melahirkan gerak kehendak, ngomong tangan, ngomong sikil, melipat singkong delok, itu sudah memiliki pekerjaan sendiri-sendiri. Sebagaimana Anda bisa membaca bahwa kehidupan itu harus bergotong royong dan bersinergi. Beda-bedanya uang tidak harus dijadikan masalah, karena sejatinya itu adalah tubuh kita.
dalam tubuh kita ini berbeda, dalam jagat raya ini kita ada perbedaan, tapi sebenarnya itu bagian dari diri kita. Karena partikel yang ada di luar diri kita, bahwa memang kotoran amonia yang ada di dalam kotoran, ya ada di dalam diri Anda. Jangan sesekali pernah merasa kemersih atau lebih suci dari kotoran atau sebutir debu. Terus ini ada yang tadi pertengahan itu ternyata ritual tadi ada otonan, terus setelah otonan itu menginjak akhir balik itu diupacarai, kemarin saya ikuti namanya pangkur atau pamandes. Pangkur atau pamandes itu di dalamnya juga ada supnya, namanya kalau si perempuan itu diambil cairan darah haid pertama, ditutup, disimpan. Oke, nanti si lanang supet dan pangkur. Supet itu disunat, pangkur itu untungnya digesek, siung. Karena kita tuh memiliki karakter bataran Buddha di dalam diri kita. Maka digambarkan kalakitin muka, kalau canggih itu matanya melorot, siungnya itu adalah representasi dari sifat akar murka yang benihnya ada di dalam diri kita, yang terjadi karena kekacauan pikiran, trauma batin, dan daya nafsu yang tidak terkendalikan. Makanya pangkur untungnya itu ada sama kita. Nah setelah kita mengalami pangkur ini, terus mengembang lagi, terus harus gede, namanya pawintenan. Nah pawintenan itu berikrar tentang siapa diri Anda, bertalian dengan profesi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Itu namanya pawinten. Dengan ngomong aku dukun atau aku ki anggota dewan, tidak bisa Anda mengakui seperti itu. Itu harus diwinten. Nek nyalon anggota dewan diwinten. Setelah diwinten kok terjadi ketidakseimbangan, Anda malah loro, malah 40 hari setelah itu Anda malah sakit, malah mengalami guncangan dasar, berarti gue didukui, alam tidak merestui, itu bukan kamu. Jadi kita harus mencocokkan dengan alam, itu namanya pawinten. Jadi kalau di Bali mungkin masih dikembangkan, tapi frasa penggunaan atau fungsinya gimana mungkin tetap ada perbedaan tertentu karena perkembangan semakin maju. Nah setelah diminta itu kita akhirnya tahu. Jadi Anda mengajukan, aku kira ngomong kok senengku kita bakatku misal gitu ya, aku bakat kecenderunganku kok di sini toh. Ini termasuk tracking paslon tapi menggunakan teknik upacara. Jadi ketika namanya kalau di Lawu itu ajali kauri. Ketika diajali kauri itu seperti diwinten, disumpah. Kamu ikrar di dalam tulisan. Kowe apa? Aku kok ketoke guru. Ya sudah ajukan winten asalkan kamu sudah madhep. Nanti setelah diwinten terjadi, kita lihat struktur tubuhmu berubah nggak? Mengikuti ritme ketika kamu ajukan. Kalau semesta itu tidak mengajukan berarti didukui kok. Ganti profesi, boleh mana? Itu taraf untuk membantu mencari jati diri. Jadi kok beda oyo-oyoan pekerjaan dan persaingan kerja itu. Jadi itu semangat pakai sendiri-sendiri. Nah kita itu seringkali tidak menjadi diri kita sendiri. Bahkan yang saya sekolah-sekolah kita saat itu tidak menjadi diri kita. Dan sampai nanti itu dijadikan bahan koreksi. Karena sekolah kita tuh sekolah yang terlalu membandingkan. Yang mungkin kalau sekarang ada pengembangan minat bakat, bersyukurlah. Ya memang ya itu sebenarnya. Yang dikembangkan minat bakat, naluri kecenderungan di diri kita yang akan membentuk karya jiwa atau profesi. Tapi nek kowe dibanding-banding ujung-ujung persaingan kerja. Kira-kira gitu deh. Apa meneh kok mlebu kerja kok guru-guru mau apalan kitab ae ciloko iki. Dan nanti gak iso punya pekerjaannya malah rusak. Itu ya logis-logis saja. Bukan berarti ngapalin kitab elek, ya apik. Cuma ya harus tahu duduk dan tempatnya toh. Kok sih diuji kompetensi kok sih di pertaruhan. Misalnya kompetensi kelautan sih diuji apalan kitab lah, apa hubungannya kan tidak ada. Nah apalan kitab berhubungan dengan moralitas ya monggo kan, itu bagus saja. Tapi ada hubungannya dengan pekerjaan laut karo macul apa hubungannya ada? Kira-kira gitu ya. Ya bukan sesuatu itu jelek. Sesuatu jadi tampak buruk itu karena salah menempatkan. Wong Jawa ngomong harus tempat-tempat. Salah menempatkan jadi masalah, bukan berarti itu jelek. Ya kudu cerdas gitu ya. Rasio berpikirnya kudu cerdas. Wong diarani ilmu kasus nyata kok gak gelem nyatake. Itulah bener dewi. Nah, terus setelah di winter nanti naik lagi kepastian. Jadi mulai mencari jodoh. Jodoh pacaran ngantem. Agar diobati dengan adanya pepastian.
ada daya dorong untuk menyatu dengan pasangan, pepasian. Makanya pepasian nanti di luar dengan namanya tradisi bubak. Bubak itu buka lawang surga, nutup lawang rokok itu diwujudkan dalam cikal bakal mantu bubak. Ya si wedok emang dilambangi saka kentil nyaman, sing lanang saka kekek. Nanti diupacarai oleh para pujangga yang ada di situ. Dipekat, dibuka. Itu juga merupakan representasi dari jaringan buka kundalini. Nah ini kundalini ini artigo untuk mengembangkan evolusi, pekasihan, nyipto kehananannya. Yang nyipto kehananannya itu berarti diwujudkan di tradisi bubak itu tadi, pepasian itu tadi. Wong Jawa itu menyadari bahwa manusia itu diizinkan untuk mencipta suatu jagat. Jagat itu siapa? Jagat itu anakmu dewi, anak turun, maturun. Dimulai dari Mbak Gantung, Siwur, Canggas sampai teko ke bapak. Bapak itu anak-anak calon anak akhir mantek. Anak akhir itu memberadakan lagi. Dan itu sebuah struktur untuk mencipta jagat raya ini. Nah itu ada di dalam tradisi Jawa, itu digulai. Nek ngomong Jawa itu mengenali ini. Dan nanti setelah ini semua dalam prinsip catur sama, ya ada tingkatan ya. Ketika kita mau naik level itu ada namanya brahmacari, itu pemuritan, itu belajar mau melayani. Hidup kita itu punggawa, karyawan, melayani, sebuah pelayanan untuk mengikis ego. Itu dinamakan brahmacari. Sekarang mungkin disebut siswa. Ya, itu brahmacari atau santri itu brahmacari. Setelah brahmacari lulus itu grasto, berarti kudu menikah. Ada mulai mengenal untuk mengembangkan, untuk bermanfaat secara karya. Berarti itu disebut grasta. Nanti warna prasta, warna prasta itu mundur. Berarti sudah mulai mingkar, mingkuring, angkoro, kan? Jadi sudah mulai mingkur. Jadi ada sudah mulai keluar dari rutinitas duniawi. Jadi keluar dari rutinitas duniawi, ya bukan tidak bersentuhan dengan duniawi, tapi mulai disubur. Atensi tentang dunia itu sudah mulai disubur, itu tidak nyeri peti. Karena saraf-saraf itu sudah tidak iso. Saat buru dunia saraf kesoyo kendor, harus warna prasto. Dilambangkan pergi ke hutan untuk bertapa, menjalani astobroto. Nah ini nanti berkaitan dengan yang terakhir, yang masa tua. Jadi nanti di situ ada namanya tumpak landepan. Pertama ya, tumpak landepan itu berarti apa yang Anda miliki, Anda rasa miliki itu harus diupacarai. Ya duwe peso, ya duwe mobil, duwe omah, duwe apa itu diajukan kepada alam. Nek tanahku itu dudu WA-mu, ya kudu lilo, ya cukup uang. Ternyata ketika kita tuh memiliki apa-apa tapi malah hidup kita kesro, berarti mau dulu jatah. Atau itu leget, soko panasin urip, soko panasin kamu mengambil. Maka harus dilakukan ritual. Ritual di tempat lantai itu pembersihan dan mempertanyakan kepada alam, aku ke jatahku sakti atau Gusti. Mergo nek mbok wae kegedean kok uripku saya-soro. Nek mbok wae cilik nek tanah cukup ya ora apa-apa. Kan ibarat kalau dinyatakan perkataan itu seperti itu. Aku tuh jatahku seberapa? Kalau memang ini semua adalah milikku, nanti tetap terjadi getaran untuk saya, akan bisa merubah paradigma saya atau saya lebih pas dan selaras. Itu diajukan kepada orang Jawa, jadi dia orang Jawa itu tidak pernah mau terpisah dari alam. Monggo, hari Sawut, Bu. Ya kita lanjutkan ya. Yang terakhir nanti masuk di ritual gegelungan atau galungan sekarang. Gegelungan atau gegalungan itu ritual ikrar menentukan kapan kamu siap mati kayak Cilotoi. Jadi kemarin yang saya bilang kan pengen dulu sangkan paran itu mati harus sudah berani berikrar gegelungan atau galungan. Makanya gelu itu ada telu. Gegeli posisi ketika berani mati. Posisi berani mati itu dimulai dari bawah ke atas. Podo seperti kundalini. Maka ketika dalam aspek Anda menjalani kundalini itu sebenarnya melakukan mati saat hidup. Nah ini di dalam tradisi gelungan itu Anda harus mau berjuang dan siap untuk menjalani mati, mematikan seluruh unsur yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita, diri kita. Atau nanti kalau yang terakhir disebut sayasin dalam catur sama itu sayasin, sudah habis suka, sudah mulai mundur,
bermingkur mungkur, berarti los balik. Nah itu kira-kira dalam tradisi Jawa. Oke. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan. Kita tidak pernah terpisah dengan namanya ritus dan upacara. Mungkin ada pertanyaan, mau ambil diskusi. Yang sing rada bingung-bingung. Ini baru datang dari mana mbaknya? Asli Semarang. Bapaknya juga? Ini dari Jawa bagian Eropa. Lain bisa. Tapi sakit bahasa Jawa? Gak bisa. Tolong diterjemahkan nanti ya. Saya. Iya, monggo. Mic-nya. Terima kasih. Dari urutan-urutan yang sudah diterangkan oleh Mas Kunjung, kalau yang masih punya anak bisa berbekal ya. Tapi kalau yang sudah tua seperti saya kan tidak merasakan adanya perjalanan dari A sampai Z itu tadi, karena mungkin dulu orang tua saya, bukan mungkin tapi memang iya, orang tua saya itu kan berarti tidak tahu fase-fase yang harus dilakukan pada saat memiliki anak. Jadi di usia saya ini yo masa ritual-ritual seperti itu tidak mengalami. Itu gimana? Atur nuwun. Yang lain? Langsung 3 atau 2, 3. Ada lagi? Tanya? Mas Indra ada kok? Saya mau live. Yang lain apa? Mari kok, Mas. Bapak. Rahayu Mas Jujung. Saya pernah tanya-tanya sama seorang teroris. Dalam teroris itu dia sebagian dengan iming-iming mungkin mati syahid masuk surga. Kemudian dapat bidadari 70 bidadari dan semuanya perawat terus. Kemudian saya kaitkan dengan di Al-Quran ada penciptaan tentang diri manusia yang intinya aku biarkan rohku. Artinya Tuhan menciptakan dengan rohnya. Artinya roh itu kan berarti tidak berkelamin, tidak kelamin laki atau perempuan. Nah, kemudian yang pertanyaan saya mohon dijelaskan tentang proses penciptaan manusia, kok bisa jadi perempuan, bisa laki-laki, bisa mereka jadi waria. Nah, itu pertanyaan pertama. Yang kedua nanti aja atau sebelum kita manusia. Rahayu, mau tanya Mas Gunjung, kundalini itu apa bisa aktif dengan sendirinya tanpa di rituali seperti ini, hanya dengan katakanlah pelaku suci budi luhur. Jadi dari grup ya, Mas aku gimana nih? Aku wis kadung umurku 100 tahun ya, kadung umurku segini, terus aku belum pernah mengenal, belum ngerti ajaran itu dan terus piye ya? Aku kudu piye kan? Itu ya gini, bagi orang Jawa, ketika Anda benar-benar melakukan sesuatu karena tidak tahu, itu diampuni, tetap ada solusinya. Bukan berarti Anda tidak menerima konsekuensi loh ya, tetap konsekuensi, orang-orang kepleset tetap loro, tapi diampuni. Jadi ada ritual untuk minta kompromi dan kompensasi, itu masih ada dalam ketidaktahuan itu, apapun masih diperbolehkan untuk di luar atau di luar. Kita ngomong ya. Jadi kan sekarang Anda belajar ini yang sungkawaro kesana kemari itu sebenarnya adalah proses ruwet. Yang diruat itu adalah apa? Pertama, ketidaktahuan Anda menjadi tahu.
Nah dari situ nanti Anda bisa implementasikannya kepada anak Anda, generasi Anda. Walaupun sedikit, berarti peran Anda ya di situ. Gitu. Jadi orang rasa kayak ribet. Aja di surga karo neraka itu tidak perlu ditakutkan. Surga karo neraka itu senang ngawak diri ini sendiri. Jadi harus dilatih mulai dari sekarang. Karena orang anak neraka, surga itu tidak subur. Karena rabu surga itu dari neraka. Ibaratnya itu tidak digambarkan. Ketika Anda sudah bisa melenyapkan rasa ketakutan dan kecemasan, neraka itu ditransendensikan, dilebur menjadi surga itu tadi. Nah surga kalau sudah dinyami, surga itu kalau sudah dialami, dinikmati, juga harus dilebur menjadi sesuatu yang tiada lagi, tiada apa-apa, tanpa apa-apa. Berarti kalau Anda hidup itu masih memburu pahala, berarti sebenarnya Anda itu masih terjebak di alam kesenangan, alam kenikmatan. Itu pun gak masalah, tetap Anda mendapat konsekuensi dari upah pahala itu. Cuma bukan berarti itu adalah pencapaian paling akhir, itu belum berakhir. Karena Anda masih merekam sesuatu yang Anda senang itu tadi. Nah, juga yang upah ya, gitu nih. Terus tadi Pak Jenengan tanya penciptaan manusia. Sebenarnya sudah pernah saya ulas di YouTube-nya Ngaji Roso itu awal asal manusia versi ajaran Jawa kuno itu gimana? Ya paling gampang proses penciptaan itu bagi orang Jawa menyabari sebagai ngahana ati atau disebut Sagama Tantra. Ini saya ulas secara umum saja, nanti di Sari ada. Itu pas waktu saya magang di Jakarta Mas. Itu nanti dikasih linknya. Itu malah saya tulis. Jadi paling umum jagat ini bermula ketika kita bisa mendeteksi itu dari keadaan sunya, kekosongan yang absolut. Makanya orang Jawa menyebut Gusti itu sang yang suwu atau sang yang paramasunya. Itu kekosongan absolut. Nah kekosongan absolut adalah menciptakan benih, mengandung benih keberadaan. Bukan berarti kosong itu mutlak, tapi mengandung benih keberadaan. Nah ini digambarkan dalam kajilman, penjelmaan atau transformasi, merupakan bentuk dari manifestasi dan verifikasi. Manifestasi itu ketika terjadi gerakan Sagama Tantra, daya kehendak dari kekosongan itu sendiri membentuk dua energi, dark matter and dark energy, yaitu lanang wadon berkarakter maskulin feminin. Dalam bayangan Julma, kajilmana, dalam ajaran jujur pesinggahan yang saya pelajari di Gunung Lawu itu menjelaskan yang lanang itu wetan, digambarkan oleh sang yang sunya akan rangin Brawijaya itu matahari. Itu lanang, srengenge itu penyetan lanang. Makanya kalau kita ke pengantin itu semua lanang madhep wetan, suwedok madhep kulon. Kenapa kok suwedok di kulon? Itu diambil dari kekuatan sang yang sunya. Gusti Ayu Wulandari itu rembulan, itu feminin. Dan itu didapuk melakukan gerakan dark energy, persegamaan, atau disebut gerakan silinder yang bertumbukan. Eklips kecil di dalam kuak dan anima itu bertumbukan, bergerak menumbuhkan, terjadi gesekan. Maka disebut seperti sang yang alu dan alumpang. Melebu metu, alu itu lanang, lumpang itu wedok. Gerakan gesekan tumbukan ini akan mengikat seluruh materi dan membentuk sebuah wujud. Kira-kira itu ya. Dan itu sama di dalam jagat alit kita. Gerakan keluar masuk atau pertumbukan itu akan membuat proses penciptaan. Diawali dari benih meledaknya Big Bang. Nah itu Sagama Tantra menjadi pelepasan. Jadi perjuisan yang menang muncrat ya dari penciptaan, maka disinyalir itu sebagai ledakan Big Bang dari black hole. Black hole ini nusa diarani tuba palu yang ada di sana. Black hole itu lubang vagina besar dari jagat alam. Nah ketika sudah membentuk partikel itu teremanasi, termanifestasi terus lanang karo wadon. Dari situ terjadi proses strukturisasi disebut panca mahabhuta yang membentuk partikel bahan baku pembentuk jagat raya. Panca mahabhuta itu apa yang tahu? Ada teja, benih, apa itu air,
Pratiwi itu tanah, dan akasa itu ether. Nah ini membentuk keseluruhan struktur. Ada menjadi jagat Dewa Batara.